Kenapa kebaikan itu dari Allah dan kejahatan dari diri kita? Karena kebaikan itu cenderung bertolak belakang dengan keinginan syahwat, dengan kehendak hati, dengan kehendak diri, kehendak nafsu. Tetapi kejahatan cenderung bersesuaian dengan keinginan syahwat dan nafsu insan. Jadi Allah ingatkan, apa saja menimpamu berupa kejahatan, kamu tempuh dengan pilihan syahwatmu, dirimu. Wajar kamu katakan itu dari dirimu, jangan katakan Allah. Tapi kalau kamu mendapatkan kebaikan atau melakukan hal yang baik, Allah yang memberikan taufik. Kamu mendapatkan imbalan yang setimpal, kejahatanmu akan mendapatkan akibat yang setimpal. Jangan salahkan Allah, salahkan dirimu, karena dirimu yang menuai itu, yang menanamnya. Kamu menanam, kamu yang menuainya. Sedangkan kebaikan, sebenarnya syahwat dan nafsumu tidak reda, tidak ketuju je itu. Tapi Allah lah yang mendorong keimanan yang ada dalam dirimu, yang menghadirkan perintah Allah, sehingga kebaikan itu sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihi mulku kulli syai'in wa khalaqa kulla syai'in biqadarin wa qada likulli syai'in ajalah innahu ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala ni'matin musdah wa rahmatin muhdah habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ibadallah, iftitahan wa istinadan wa ihtijajan natlu qawlahu tabaraka wa ta'ala wa nahtajju bih. استمعوا تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق ba'dakum ba'sa ba'd. Unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Sadaqallahul azim. Ibadallah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis kajian rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita tentang rukun dari qada dan qadar yang sudah kita bicarakan pada pertemuan pekan yang lalu. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-65 sebagai sandaran dan hujjah dari apa yang akan kita bicarakan tentang 4 rukun dari iman kepada qada dan qadar. Baru yang pertama kita awali kemarin, yaitu
keyakinan akan ilmu Allah asy-syamil wal muhit, yang meliputi dan melingkupi. Tidak ada satu pun yang tersuruh dari ilmu Allah, dan tidak ada satu pun yang bisa keluar dari jangkauan ilmunya. Jadi kalau kita katakan syamil, berarti dia memasukkan segala sesuatu. Al-muhit berarti dia menghambat sesuatu, tidak ada yang bisa lolos, bersembunyi, tidak tersembunyi, dan tidak ada kekuatan untuk bersembunyi dari jangkauan ilmu Allah. Jadi makna asy-syamil al-muhit, maknanya kalau kita fahami, tidak ada satu pun yang tersembunyi dan tidak ada yang bisa bersembunyi dari jangkauan ilmu Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 65 surah Al-An'am itu? Kita akan melanjutkan pembahasan kita ketika kita membahas tentang rukun dari iman kepada qada dan qadar. Qul, katakanlah, huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Ialah yang maha mampu, memiliki qudrah. Al-qadir maknanya adalah dzu qudratin. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu, maha memiliki qudrah. Untuk apa? Ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum, untuk mendatangkan azab dari arah atasmu, dari arah atas. Au min tahti arjulikum, atau dari arah bawah kakimu. Ini peringatan. Kalau tidak tsunami, ya bisa gunung yang tinggi, atau bisa hujan batu yang datang. Kalau tidak, gempa yang berasal di dalam bumi, bisa jadi angin kencang yang melumat manusia. Jadi dari arah ataskah, dari bawahkah akan datangnya azab? Allah qadir, Allah maha mampu untuk melakukan itu. Au yalbisakum syi'a, nah, atau dia memakaikan kepada kamu, maknanya adalah menghadirkan ke tengah-tengahmu suatu perilaku dan sikap bagaikan pakaianmu. Apa itu? Syi'a, yaitu berkelompok-kelompok dan golongan-golongan. Hobi bana betangka, senang betul mengatakan ini saya, itu bukan saya, ini kelompok saya, itu kan kelompok saya. Au yalbisakum, yalbisatum memakaiani kamu, mendandani kamu, menjadikan syi'an, berkelompok-kelompok menjadi pakaianmu. Allah mampu itu. Sebagaimana mampu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan hatimu, dan Allah mampu menyatukan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan nabinya. Apa kata Allah? Seandainya kamu lau anfaqta, engkau infakkan, ya, ma fil ardi jami'a, apa saja yang ada di bumi ini,
ma allafta baina qulubihim, engkau tidak bisa mengharmoniskan antara hati mereka. Jadi kalau akan harmonis, menyatu, siapa yang akan menyatukan? Allah. Walakinallaha allafa bainahum. Itu di mana ditemukan dalam surat Al-Anfal ayat 63. Di ayat itu Allah katakan Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati yang terpisah. Tapi ingat, sebaliknya Allah juga bisa beraikan hati yang sudah bersatu. Jadi hati-hati, itu qudrah Allah. Allah allafa baina qulubihim. Allah menyatukan antara hati mereka. Lihat, Allah menyatukan antara hati Muhajirin dan Ansar, sehingga ketiadaan hubungan nasab dan rahim membuat mereka menyatu dengan ikatan lain, yaitu ikatan ukhuwah Islamiyah. Manusia tidak mampu itu. Jangankan kita, Nabi pun, kan itu yang dikatakan oleh oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anfaqta, seandainya engkau Muhammad menafkahkan, membelanjakan, menghabiskan apa saja yang di bumi ini dengan tujuan untuk menyatukan hati mereka, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan mampu untuk menyatukan hati mereka. Jadi siapa yang menyatukan hati? Allah. Walakinallaha allafa bainahum. Itu dalam surat Al-Anfal ayat 63. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan qudrahnya untuk menyatukan hati yang bercerai. Tapi sebaliknya, Allah juga punya qudrah untuk memperserakkan hati yang telah bersatu. Jadi berhati-hati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am? Au yalbisakum syi'a, atau menjadikan pertikaian berkelompok-kelompok menjadi perangai kamu, menjadi pakaian hidupmu. Artinya Allah bisa mendatangkan pula ke dalam diri manusia kecenderungan untuk tidak bersatu. Bahkan tidak sampai di situ saja. Wa yudhiqa ba'dakum ba'dakum ba'sa ba'd. Dan bahkan Allah bisa menghadirkan, merasakan keganasan sebagian terhadap yang lain. Itu makanya berselindunglah dari Allah dari segala perpecahan. Makanya ambil pelajaran dari salat berjamaah itu. Apa kata Nabi? Kebiasaan Rasul kalau sudah berdiri orang di belakang beliau untuk salat berjamaah, sawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Kan itu kata Nabi. Luruskan saf, tarasu, rapatkan, wasuddul khalal, tutup celah. Wala takhtalifu, jangan kamu sekalian bertikai-tikai, fatakhtalifa qulubukum, nanti bertikai-tikai pula hati kamu. Makanya di masjid itu tidak usah banyak bertikai-tikai. Tidak perlu membuat kelompok eksklusif sendiri di dalam jamaah masjid. Itu bahaya yang sedang mengancam umat. Usahakan untuk mencari titik temu antar sesama kita kaum muslimin. Saya sangat tidak setuju dengan gaya dari sebagian di tengah jamaah yang rutin
bersama dalam suatu masjid, ada yang merasa menjadi kelompok tersendiri. Mungkin karena penampilan, wak berjanggui orang tidak, itulah balai lu rasa wak orang gitu ya. Silakan ajak orang, tapi tidak perlu menjadi eksklusif di tengah orang. Nah, kecenderungan seperti itu ada. Jadi berhati-hati. Kadang hanya karena perbedaan model baju saja, satu berjubah, satu pakai baju koko, tidak menyatu lagi. Nah, kelompok jubah, kelompok baju koko, gitu kan? Tidak perlu. Ya, selama orang masih menjalankan kewajiban syar'i, terlepas nanti dalam perkara sunnah, mungkin ada sebagian yang sudah menjadi kemampuan dia dan kesadaran dia memakainya, ada yang belum. Kita harus pandang itu saudara kita. Bahkan mungkin ada perbedaan di dalam melihat suatu petunjuk, tidak dalam perkara yang daruriyat, yang pokok di dalam agama, bukan masalah usul. Ya, kita harus lapang-lapang dada. Sedangkan tidak kita cetuskan sebagai pemicu perbedaan, tidak kita cetuskan, kadang tanpa disadari muncul saja di tengah jamaah itu hal-hal yang akan menyebabkan terjadinya pertikaian dan perbedaan. Apalagi kalau kita pancing-pancing. Lihat Nabi SAW. Ada Dhimam namanya, bin Sa'labah. Datang dia bertanya kepada Nabi, Aina Muhammad, wa aina ibn Abdul Muttalib. Baru masuk enak saja bertanya, wala salam, tanya aja, mana cucu Abdul Muttalib di sini? Kata sahabat tu, dan duduk tengah-tengah tu tu. Datang dia ke sana. Engkau yang jadi cucu Abdul Muttalib. Kata Nabi, qad ajabtu, kan sudah aku jawab tadi. Itu ada yang menunjukkan. Ya Muhammad, saya bertanya kepada engkau, wa mughallizun, maaf saja ya, saya agak kasar bertanya tadi. Allah arsalak, coba pertanyakan, cara bertanya dia, apakah Allah yang mengutus engkau? Rasulullah, na'am, iya. Engkaukah yang mengutus ada orang ke kampung kami sana? Kata Nabi, iya. Engkau suruh kami bersyahadat? Kata Nabi, iya. Dia sebut seluruh rukun Islam. Setelah itu, ya Muhammad, di belakang saya ada orang-orang yang mengutus saya untuk bertanya itu kepada engkau. Saya pulang lagi. Tidak akan saya tambah sedikit pun, akan saya kurangi apa yang kau jawab itu. Pergi dia. Kau kali sekali bersuruh jawab, aku mau kena jantik orang tak. Tapi begitulah pemimpin. Pemimpin tak boleh pemberang. Apa kata Nabi? Setelah pergi Dhimam, qala law sadaq, seandainya dia benar begitu yang dia lakukan, kan dia berkata tadi, tidak akan kutambah, tidak akan kurangi. Law sadaqa, kalau benar dia begitu mengamalkan, kalau tampak dan sunat dan berbagai macam ceritanya, dah. Kalau dia benar seperti apa yang dia katakan, tidak dia tambah, tidak dia kurangi, sesuai dari yang disampaikan Rasul itu, dakhala jannah, masuk surga itu kata. Begitu kita memandang saudara-saudara kita. Ya kalau ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang ya biasa, kan kesadaran, pemahaman ya tidak sama, itu hal yang biasa. Ada seorang sahabat lagi, Abu Bakrah namanya. Abu Bakrah ini rajin salat berjamaah. Ketika
Nabi sedang salat, dia belum hadir di awal, dia masbuk. Ketika Nabi rukuk, dia baru sampai di pintu. Mungkin dia sudah tahu siapa yang dapat rukuk, dapat 1 rakaat gitu. Ya sudah, dia takbir saja di pintu tu, rukuk dari pintu tu. Ketika i'tidal sudah berdiri, melangkahlah dia selangkah ke saf. Kalau bersuara orang kini kena hari itu Abu Bakar tu. Ya kan? Selama kau solat mulai itu je perangai ni. Kalau kau buat bid'ah saya dok enggak ada Nabi begitu. Bayangkan dia sedang berdiri, melangkah dia selangkah ke saf. Dan Nabi tahu perbuatannya itu. Setelah saya solat, apa kata Nabi? Abu Bakar sini. Ya Rasulullah. Zadakallah hirsan. Lihat. Jadi jangan dikatakan santun itu tidak perlu. Apa kata Rasulullah? Zadakallahu hirsan. Allah menambah hendaknya semangat harap engkau berjamaah itu ditambah Allah hendak. Walakin la ta'ud. Tapi nang kerajonan tadi jangan diulang balik nak. Begitu. Dan semangatnya untuk ikut berjamaah dipuji Nabi. Zadakallahu hirsan. Ditambah hendaknya semangat engkau untuk hadir berjamaah, untuk dapat jamaah, ditambah-tambah. Walakin la ta'ud. Tapi nang karajo tadi jangan engkau ulang balik. La tukabbir hatta ta'tiya saffa. Jangan engkau takbir sampai engkau di saf. Kan tak padi terasa. Nah, jadi jangan menjadi pemicu di tengah jamaah, di tengah kehidupan bersama. Jangan jadi pemicu untuk mengelompok-ngelompokkan. Perbedaan akan ada saja, tidak mungkin akan sama saja. Makanya di antara masyiah Allah, di antara kehendak Allah adalah tidak menjadikan kita satu ummah. Itu kehendak Allah itu. Nanti kita bicara tentang qada dan qadar. Salah satu nanti rukun kedua itu, rukun ketiga nanti adalah bahwa kita yakin bahwa kehendak Allah berlaku dan kudrahnya tidak terbatas. Nah, jadi kalau Allah katakan lau syaa Allah, kalau seandainya Allah berkehendak, di kalau kalau seandainya, kata orang ahli bahasa Arab dalam ilmu ma'ani, apa katanya? Lau tu maknanya limtina'il wujud namanya. Kalau sudah pakai lau tu tanda ndak ada dalam kenyataan itu. Dia awak kok namanya tu. Tu maka orang awak ngecek kok kakok jo, kok tu ada di ayam. Nah, jadi kalau lau kan gitu kan? Lau syaa Allah, seandainya Allah berkehendak, jikalau Allah tu tandanya Allah tidak menghendaki itu terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah? Allah tidak menghendaki kita ni ummatan wahidah. Setelah terjadi ikhtilaf, jadi ada 2 ayat ya. Yang pertama, Allah jadikan kita satu ummah. Nah, karena nas manusia ini satu umat dahulu. Ya, dari Adam alaihissalam kan satu umat. Kemudian terjadi antara mereka ikhtilaf. Nah, setelah ikhtilaf itu mereka tidak jadi satu umat lagi. Itu sampai hari kiamat tiba. Wala yazal, mereka akan senantiasa mukhtalifin. Itu sunnatullah ya, fil kaun. Jadi kalau ada je orang nambah fikir berencana seragam selang di dunia kan, ambo yakin sampai mati tak ketesu kan itu. Nah, kalau itu situasi dunia yang kita hadapi, apa sikap yang harus diambil? Sikap yang harus diambil adalah menyiapkan diri, melapangkan dada di dalam menghadapi apa? Perbedaan dalam kedewasaan,
tapi dalam bingkai. Jadi bingkai nan perlu di palapang di pajale. Lai tagak dia tenan cie jo, nak kece orang Minang. Awak boleh duduk berkisah. Tagak baralia. Tapi kok tagak baralia di tanah nan sebingkai yo. Kok duduk berkisah di lepik nan salai. Itu jadi bijak orang Minang. Jadi kalau lebar beda-beda dalam lingkaran lepik dan salai itu balapang-lapang salah. Masa kayak boh bana pakaro jahar ndak jahar basmalah. Kalau semuanya baca Al-Fatihah tu. Cuma berbeda mereka di dalam menyikapi apakah basmalah itu bahagian dari Al-Fatihah atau tidak. Bagi yang meyakini bagian dari Al-Fatihah berbeda pula di dalam menjaharkan atau tidak menjaharkannya. Selama itu di dalam bingkai yang demikian, ya sudahlah. Lapang saja awak jangan jadi bubarlah solat. Awak ke solat rupanya imam nyusir basmalah keluar saja dari masjid ini. Tidak, itu tidak lapang namanya itu. Jadi jangan menjadi pemicu hal itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Allah Maha mampu Al-Qadir, sebagaimana Allah mampu menyatukan, walakin Allah allafa baina qulubihim, menyatukan hati. Allah juga mampu menghadirkan perpecahan, pertikaian sebagai pakaian di dalam kehidupan kita. Dan bahkan Allah bisa merasakan keganasan sebagian yang lain atas yang lain. Nah, unzur, perhatikanlah. Kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Bagaimana kami mendatangkan ayat, bukti-bukti kebenaran kalamullah itu dengan tujuan apa? Agar manusia memahami karakteristik kehidupan dan faham bagaimana harus bersikap dan menyadari posisinya sebagai hamba. Nah, ini di antara ayat yang menjadi rujukan atau sandaran pada ulama tentang qadar, tentang qada. Nah, mari kita lihat kembali kajian kita yang pada pekan yang lalu. Kita berbicara ada 4 rukun yang dikatakan rukun dalam kajian ilmu usul. Para ulama katakan yang dikatakan rukun adalah mal yalzamu min wujudihi wujudus syai' wa yalzamu min adamihi adamus syai'. Artinya apa? Secara sederhana saya katakan bahwa keberadaan sesuatu tergantung kepadanya. Jadi kalau ada sesuatu yang menjadi gantungan adanya eksistensi suatu, rukun namanya. Makanya salat apa rukunnya? Yang pertama adalah takbiratul ihram misalnya. Tanpa takbiratul ihram ya tidak ada salat. Itu rukun. Rukuk, rukun salat. Kalau tidak ada rukuk, tidak ada salat. Ini yang dikatakan rukun adalah ma yalzamu min wujudihi wujud syai', yaitu sesuatu yang menjadi gantungan sesuatu. Ada dia baru ada yang sesuatu. Tidak ada dia berarti tidak ada. Maknanya apa? Kalau kita katakan 4 rukun dari iman kepada qada dan qadar, ada yang 4 ini baru ada iman kepada qada dan qadar. Tidak ada yang 4 ini berarti tidak ada iman pada qada dan qadar. Walaupun babuih mulutnya mengecen, lai. Pina nampak tu tidak ada. So tidak cukup hanya dengan ini saja. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa ada orang-orang
yang mudah mengatakan iman dengan lisan, tapi belum tentu iman itu ada. Bahkan Nabi SAW diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai bersedih dengan orang-orang yang seperti itu. Perhatikan surat Ali Imran ayat 176. Wala yahzunka alladhina yusari'una fil kufr innahum la yadurrullaha syai'a yuridullah alla yaj'al hazzan. Nah, kemudian perhatikan juga surat Al-Maidah ayat 41, itu semakin jelas siapa orang-orang yang sebenarnya jatuh ke dalam kekufuran. Yaitu ada orang-orang qalu amanna bi afwahihim, mereka berkata iman dengan mulut mereka, walam tu'min, dan hati mereka qulubuhum tidak beriman. Jadi tidak otomatis orang yang mengatakan saya beriman dengan qada dan qadar kemudian ada iman itu dalam dirinya. Hati-hati. Kita berselindung dari bertikainya antara lidah dengan kalbu. Kalau pertikaian lidah dengan kalbu karena belum, masih ada harapan dia masuk. Tapi kalau pertikaian lidah dengan kalbu itu bertolak belakang, itulah kemunafikan namanya. Iman kata lidah, engkar di dalam hati. Itulah orang yuzhirul imana wa yubtinul kufra namanya. Orang yang memperlihatkan kepada orang iman padahal yang dia sembunyikan di dalam kalbunya adalah kekufuran. Itu namanya munafik nifaqan i'tiqadiyan namanya. Itu munafik, tapi munafiknya paling parah itu. Itu munafik akidah. Iman di mulut, kufur dalam hati. Ada nifak qauli, ada nifak perkataan. Dihindari juga, tapi tidak sama hukum dengan yang pertama. Seperti ada orang terlonsong mengecek, lah kamari baru B, nah, untung bersuapa tu, kau tidak cegak-cegak bodoh. Nah, hati-hati tu. Itu kalimatnya tidak benar. Lah kamari baru B, kalau tidak diapa tu. Jadi bagaimana pandainya seseorang muslim mestinya berkata? Ada kata penyair, maridtu, aku sakit, wara'tu ila tabibaini, aku datang kepada dua orang dokter, tabib as-sama, tabib al-wara wa tabib as-sama, tabib manusia, dokter manusia, dan dokter yang di langit. Dzaka yu'ti ad-dawa wa dzaka yu'ti as-sifa. Dokter manusia magi ubek, Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kesembuhan. Jadi begitu. Itu i'tiqadi, secara akidah begitu. Jadi awak pergi ke dokter tu minta apa? Minta ubek. Cegak ke saya minta? Secara hakiki begitu. Allah yang memberikan kesembuhan. Wa idza maridtu fahuwa yashfini. Kalau aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Tapi berubek ke siapa? Ke dokter, minta ubek. Dan cegak dokter. Sehat Allah yang memberikan. Sebagaimana penyakit ia datangkan, maka dia yang mengangkatnya. Nah, cuma kita dituntut untuk berikhtiar. Itu makanya berobat itu diiringi ikhtiar dengan doa, supaya diberikan kesembuhan oleh Allah. Itu salah di dalam mengecek, mudah-mudahan lain tak ke dalam hati fainya. Tapi kalau ke dalam hati perginya, itu berbahaya. Itu
Itu makanya belajar ilmu akidah itu mengawal sikap kita, perkataan kita, i'tiqad kita dari menyimpang dari ajaran tauhid. Kawal oleh ilmu kita tadi. Nah, jadi kembali kita kepada orang yang berkata iman. Tidak semuanya seperti itu. Karena di dalam Al-Quranul Karim sudah diperingatkan bahwa mengatakan iman dengan lisan itu tidak otomatis berarti iman itu ada. Seperti dalam suratul Hujurat itu, qalatil a'rab, orang Arab Badui datang, qalu amanna, wa qalatil a'rab amanna, kami telah beriman, qul. Ditegur oleh Allah, diperintahkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegur orang-orang Arab Badui itu. Al-A'rab maknanya adalah orang-orang Arab yang hidup berkabilah-kabilah di padang pasir, yang tidak tinggal di kota. Nah, bukan orang yang hadir, yang mutahaddir di dalam kota, tapi ada mereka badawah, ada di padang pasir, biasanya berpindah dari suatu padang rumput ke padang rumput lain sesuai dengan musim dan kebutuhan ternak mereka. Mayoritas mereka bekerja sebagai penggembala dan pemburu. Dan kehidupan mereka dengan tantangannya agak keras, karena kadang harus berebut padang rumput, ya, berebut sumber mata air, dan tidak jarang terjadi peperangan antar mereka di zaman dahulu. Nah, itu mereka disebut orang-orang Badui namanya. Tapi ada satu karakter yang menarik pada orang-orang Badui itu, mereka polos, bicara apa adanya. Tidak seperti orang kota yang cenderung sedikit basa-basi, kadang-kadang pencitraan muncul pula. Orang Badui ini tidak polos. Karena itu kalau mereka datang, nah, para sahabat senang tuh. Kenapa? Apa yang mereka, para sahabat, enggan atau sungkan bertanya, itu orang Badui itu bertanya kelamaan terasa sebenarnya. Anang keluar itu nan teraso, anan teraso itu mereka keluarkan. Begitu. Kayaknya kalau orang Badui itu datang, sahabat sudah datang, kalau ditanyanya kan. Nah gitu. Itu makanya kalau kita bicara tentang kapan-kapan hari kiamat, kan awal dulu kita bicara tentang itu, siapa yang banyak bertanya itu? Orang Badui. Sahabat yang biasa dengan Nabi SAW tidak ada bertanya itu lagi, tapi mereka terus bertanya, kapan kiamat wahai Muhammad? Dia bilang, yaitu kepolosan mereka. Nah, akhirnya mereka datang, mereka mengaku beriman, ditegur oleh Allah, lam tu'minu walakin qulu aslamna, kamu sekalian belum beriman lagi, tapi katakan Islam, kami telah Islam. Kenapa? Allah Maha tahu dengan isi hati yang banyak. Allah katakan, walamma yadkhulul iman fi qulubikum, iman belum masuk. Itu belum. Jadi ada dua kategori, ya, pertikaian antara lidah di mulut dengan lidah di hati, ya. Antara mulut dengan kalbu insan ada dua kategori manusia. Yang pertama adalah bertikai itu bertolak belakang. Lidah berkata iman, kalbu berkeyakinan kufur. Ini siapa ini? Munafik. Yang kedua adalah lidah berkata iman, kalbu belum lagi, bukan menolak, tapi belum lagi datang keyakinan. Inilah seorang muslim yang bisa jadi berproses memasukkan iman ke dalam hatinya. Dia sedang berproses. Nah, itu gunanya ilmu ini. Ketika kita mengatakan iman dengan qada dan qadar, nanti diperiksa. Terus sekarang direnung-renungkan, betul tak iman itu telah ada dalam kalbu? Nah, makanya ditunjukkan, coba periksa 4 perkara tadi. Kalau belum, maka berproseslah untuk memasukkannya. Bagaimana proses itu? Nah, itu yang sering ditanyakan. Apa proses? Prosesnya adalah taati garis ketentuan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul. Jadi jangan dipakai teori sebagian orang. Ini teori jalanan namanya.
Ketika ditanya solat, bada solat. Nah, aku no solat, panik-panik duduk sujud, tagak saja. No solat tu nampak perlu disiku dulu. Ada orang kata gitu kan? Itu kaji jalanan namanya itu. Jelas tidak benar. Untuk memasukkan iman, untuk mendatangkan kehusyukan itu, dari mana dimulai? Dengan mentaati perintah dan larangan dengan anggota tubuh yang lahir itu. Itu jalannya. Semakin tak di kerajuan, tak semakin masuk iman itu. Sama dengan orang disuruh berhijab. Berhijablah, berjilbab. Tak kepala, dilampuk-lampuk dulu. Nyati gue perlu tu. Saya khawatir orang seperti itu lama-lama sampai akhir ayatnya, la qadarallah, tidak akan bertemu dengan kesadaran itu. Kenapa? Karena dalam ayat itu dikatakan, walaupun mereka belum lagi ada iman dalam kalbu mereka, tapi apa kata Allah? Wa in tuti'ullaha wa rasulah. Namun jika kamu sekalian mentaati Allah dan Rasul, walaupun baru Islam ya, kalau dikecen di Allah, tak ada iman dalam hati kalian tu, lu masuknya le doh. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Nah, Allah telah katakan iman belum masuk ke dalam hati kamu sekalian. Tapi baca ayat selanjutnya, wa in tuti'ullaha, ujung ayat itu, jika kamu mentaati Allah dan Rasul. Artinya apa? Dalam keislamanmu, di mana iman belum ada di dalam hatimu, namun jika kamu taat kepada Allah dalam keadaan seperti itu, la yalidkum min a'malikum syai'a. Allah tidak akan mengurangi sedikit pun imbalan amal kamu. Nah, untuk apa Allah suruh kita taat walaupun mungkin iman itu belum bercokol di dalam kalbu? Rahasianya apa? Karena ketaatan itulah yang memasukkan sedikit-sedikit rasa keimanan ke dalam kalbu. Kau hendak dan nanti mengkuat baru solat sampai mati tidak kuat baca itu, tidak solat-solat, durhaka kepada Allah. Di nanti hati berhijab lu baru dihijab kepala. Kau hendak berhijab-hijab hati itu terbuka taruh di situ. Nah, jadi latih lahiriah ini untuk taat, sedikit demi sedikit ketundukan batin akan muncul. Nah, begitu juga ketika kita ingin masukkan iman kepada qada dan qadar, 4 hal itu harus ditanam-tanamkan. Mana yang 4? Yang pertama kemarin kita sudah bicarakan adalah al-yaqin, yakin dengan al-ilmillah bil-ilmillahi syamil al-muhit. Yakin dengan ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu sehingga tidak ada yang tersembunyi. Al-muhit, yang melingkupi segala sesuatu sehingga tidak ada yang bisa bersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang bisa bersembunyi dari ilmunya. Itu adalah rukun pertama. Tapi kalau tidak yakin dengan ilmu Allah yang seperti itu, iman kepada qada dan qadar tidak benar. Tidak ada itu. So, ilmu Allah yang syamil, yang meliputi segala sesuatu itu meliputi apa saja, di mana saja. Kan itu yang dikatakan oleh Allah. Walaupun sehelai daun yang gugur dari tangkai, walaupun satu partikel terkecil terpendam di dalam gelapnya perut bumi, apakah karakternya basah, karakternya kering, semuanya ada dalam ilmu Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Dan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa membuat hijab antara dia dengan ilmu Allah sehingga dia bisa bersembunyi dari muraqabah, pengawasan Allah, penglihatan Allah, pendengaran. Tidak ada. Dimanapun, kemanapun, ilmu Allah senantiasa menjangkaunya. Itu namanya melingkupi.
Kemudian rukun yang kedua apa? Al-imanu bi anna Allah kataba fil lawhil mahfudhi kulla syai'in. Sesungguhnya Allah telah menuliskan di Lauh Mahfuz segala sesuatu. Jadi segala sesuatu telah tertulis. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang telah ada semenjak Allah menciptakan segala sesuatu, maktubun, tertulis di Lauh Mahfuz. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dari Ubadah ibn Samit, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita semua, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama. Sesungguhnya awal yang diciptakan oleh Allah, awal penciptaan qalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada qalam, uktub, tulislah. Nah, apa kata qalam? Ma aktub, apa yang akan saya tulis ya Rabb? Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Uktubil qadra ma kana wa ma huwa kainun ilal abadi. Uktub, tulislah al-qadar. Qadar apa kemarin? Ukuran segala sesuatu yang ada. Artinya telah tertulis bagaimana adanya, seperti apa qadarnya, ukuran, bagaimana terjadinya, seperti apa dia, semuanya sudah tertulis. Diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan qadar, makan, apa yang ada, wa ma huwa kain, dan apa yang akan ada, ilal abadi, sampai abad akhir segala sesuatu. Artinya tidak ada satu pun yang tidak tertulis. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didengarkan oleh Abdullah bin Amr bersabda. Abdullah bin Amr mendengar Rasulullah bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan maqadir, takdir, apa yang ditakdirkan untuk al-khalaiq. Al-khalaiq jamak dikasih alif lam. Kata ulama ini lil istighraq, untuk mencakup keseluruhan, berarti tidak ada satu makhluk pun yang keluar. Tidak ada yang terkecuali di situ. Seluruh makhluk telah dituliskan oleh Allah maqadir, apa yang ditakdirkan untuk mereka, qabla an yakhluqa, sebelum Allah menciptakan as-samawat, langit, wal arda, dan bumi, bi 50,000 sanah, 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi sudah dituliskan. Jadi qalam lebih dahulu diciptakan daripada langit dan bumi. Nah, di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi juga, hadis sahih Muslim tadi, dengan lafaz qaddarallahul maqadira, Allah mentakdirkan seluruh apa yang ditakdirkan untuk makhluk, qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sanah, 50,000 tahun. Nah, di mana dituliskan? Lauh Mahfuz. Wal Lauh Mahfuz, apa dikatakan Lauh Mahfuz?
Lauh Mahfuz adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Quranul Karim dinamakan oleh Allah dengan berbagai nama yang menunjukkan karakternya. Allah sebut Lauh Mahfuz di mana? Di dalam surat Al-Buruj ayat 22 ada kata Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ada dalam surat Al-Buruj ayat 22. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Dan juga dikatakan oleh Allah kitab. Jadi bukan Al-Kitab tapi kitab. Sebagaimana dalam suratul Hajj, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ardi inna dzalika fi kitab. Di makna kitab di situ Lauh Mahfuz, artinya di situ media tempat kalam menuliskan segala sesuatu. Kemudian berikutnya juga disebutkan dengan Imam Mubin, karena itu yang menjadi pedoman. Disitulah pedoman malaikat menjalankan tugasnya. Ke sana mereka melihat. Itu yang disebut dengan Imam Mubin. Imam, sesuatu yang jadi pedoman. Sama dengan imam di dalam salat. Ya ummu, dia mengimami orang yang di belakang, mempedomani geraknya. Ada di dalam surat Yasin ayat 12, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu Lauh Mahfuz juga. Juga disebut dengan Kitabim Mastur, kitab yang di situ dituliskan segala sesuatu. Seperti dalam surah At-Tur, Wat-Tur wa Kitabim Mastur fi raqqin mansyur, itu juga. Kemudian juga dia disebut dengan Ummul Kitab dalam surat Az-Zukhruf, wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyyun hakim. Nah, apa yang perlu kita imani tentang Lauh Mahfuz itu? Bahwa dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Di situ dituliskan oleh kalam segala takdir makhluk, termasuk takdir kita, yang tidak ada seorang pun yang bisa menyentuhnya, dan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa merevisinya. Katakan tidak bisa awak mapunya tu ya. Tidak. Seluruhnya tertulis di situ. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa merevisinya. Apalagi melenyapkan sebagian kalimatnya. Dan itu mencakup seluruh maqadir, seluruh takdir. Cuma persoalannya, keberadaan Lauh Mahfuz itu tidak terjangkau oleh ilmu manusia. Hanya orang-orang yang diizinkan oleh Allah, para malaikat yang memang diberikan tugas dan kewenangan, itu yang bisa menyentuhnya. La yamassuhu illal mutahharun. Sedangkan di luar itu tidak ada. Dan seluruh maqadir, takdir yang telah dituliskan oleh Allah di sana tidak diketahui oleh makhluk manapun kecuali yang dipilih oleh Allah untuk diberitahukan sedikit dari ilmu yang tertulis di lauh itu, sedikit saja. Seperti Al-Quran. Al-Quranul Karim sebelum diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertulis di mana? Di Lauh Mahfuz.
Dari sanalah Jibril alaihissalam membawanya turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang diberitahukan kepada Rasulullah, yang diberitahukan kepada para malaikat, yang bisa diketahui itu adalah sedikit dari ilmu yang diberikan oleh Allah, yang diberikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Di luar dari itu tidak ada yang mampu untuk menembus tabir keghaiban itu. Nah, ada sebagian makhluk yang mencoba-coba mencuri dengar pembicaraan malaikat yang melihat catatan di sana. Jadi bukan lauh mahfuznya yang mereka lihat. Mencoba-coba mencuri dengar semaun. Apa itu? Segolongan atau sekelompok dari jin. Tetapi mereka tidak bisa mendengarnya lama. Hampir saja mereka ke langit dunia, mereka dihujani oleh bintang dengan cahayanya, sehingga mereka harus surut. Waja'alnahu rujuman, kami hiasi langit-langit bimasabiha dengan pelita-pelita, dan kami jadikan dia rujuman lisyayatin, sebagai rajam untuk syaitan. Itu makanya jin-jin itu tidak bisa diajak untuk berkoordinasi urusan kegaiban. Tidak perlu bekerja sama aja mereka. Mereka juga terhijab dengan kegaiban, tidak bisa mereka tembus itu. Jadi siapa saja yang merujuk kepada orang-orang yang mencoba menembus itu namanya merujuk kepada orang-orang yang mencoba menerka-nerka perkara gaib yang mereka tidak punya jalan ilmu untuk itu. Adik awak basabui orang pandai. Pandai manga. Kalau pandai mengetahui yang gaib, tidak. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Kunci kegaiban itu ada di mana? Di lauh mahfuz itu. Kalau terbaca itu tersingkap seluruh yang akan ada itu. Tapi tidak ada yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan makhluknya yang dipilihnya di luar dari itu tidak ada. Tidak ada kemampuan untuk sampai menyingkap tabir kegaiban itu. Tidak ada. Jadi tadi orang tadi pandai manga, pandai mota orang nanti bo. Itu nam pandai. Santiang lo kecewa pada wala kenyata. Conce nampu kunyi bagai tu bamano lo nya sebentar. Benda hilang gitu kobo. Tu hatung ku. Nyoba ali letak saja ko. Tentu iyo ko sinane tu suwo jo ah. Nyoba ali letak. Ndak jauh-jauhin orang nama ambil tu ko. Deket-deket tu lah bercakap lagi di sana le tu. Dia tetangganya deket-deket di sini. Nah. Padahal perkara gaib itu tidak ada yang mengetahui. Jadi kalau ada kehilangan, cari dengan tanda-tandanya. Melapor ke pihak nan bisa mencari, tapi tidak banyak lo hilangnya. Dilapor ke pihak nan pandai mencari, menelusuri, tapi jangan sampai gadang lo kehilangan sudah itu. Nah, dulu pihak-pihak yang bertanggungjawab kok hilang motor di kaduang kayaknya hilang loto sudah itu. Kalau itu babayo tuh. Nah, jadi jangan meramal. Kenapa orang yang datang ke tukang ramal itu nantilah membenarkannya? Man ata arrafan, siapa yang mendatangi, nanti cerita mempercayai. Mendatanginya saja dia sudah berdosa itu.
mendatanginya saja, dia sudah melanggar ketentuan syarak. Rasulullah berlepas diri. Kenapa? Karena ketika dia melangkah ke sana dengan tujuan untuk mengetahui, nantilah dia percaya, sebenarnya dia telah bertolak belakang dengan imannya kepada qada dan qadarnya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tertulis di lauh itu, tidak ada seorang pun yang bisa menembus tabir keghaiban yang diciptakan oleh Allah, sehingga tidak ada ilmu manusia sampai ke sana. Jadi hentikan ramal-meramal. Yakini bahwa segala apa yang akan terjadi tertulis. Di mana tertulis? Di lauh mahfuz, bukan di garis tangan. Ingat. Tidak di sikoro. Jadi kalau orang mencek lah suratan tangan tu kata bakiye tu, bukan kata hakikat itu. Artinya apa? Apa yang akan dijangkau oleh manusia, apa yang akan didapat oleh manusia dengan tangannya, sudah ada suratannya di sana. Jadi suratan tangan, suratan untuk nang kadapek dek tangan awak apa nang kalapeh tu muka suitnya. Indak suratan tangan garihnya di preso-preso tu. Babaso Minang perlu jo diajai. Suratan tangan tu bukan suratan ko lapeh setan kemari garihnya kan. Ko tando dak ado piti dan dapek di tangan ko. Setiok nanti bo hilang jo. Apa urusannya? Hadolo nan datang yo mana bu ya atas suolo model itu dak suratan tangan dan salah tu awak nan melampau tu boros dak do nan dapek memakan sado tu baca ro lain yo jangan di tangan diletakkan. Nah, kalau apa-apa tanya jangan di tangan awak, tangan bini letakkan pasti tak keluar cik Allah je tu. Ayo lo yo biar. Jadi bukan ini maksudnya. Jadi berbagai orang kadang-kadang awak kan, ya kita tidak bisa menghambat sekarang melihat bagaimana budaya orang ya dalam dunia global seperti ini kan. Dunia kau mengkerut bagaikan bola kecil ya, yang bisa kita lihat dari sudut ke sudut. Dengan era teknologi komunikasi berbagai macam, informasi ini sudah tidak bisa dibendung, apa saja bisa tiba kawak ya, dan itu fakta, tidak bisa kita bantah itu. Sehingga orang mengatakan akulturasi budaya, namanya bercampur budaya, asimilasi berbagai macam itu terjadi. Ya baik, tetapi seorang mukmin, sering orang mengatakan orang mukmin itu walaupun dia bagaikan ikan, selagi hidup imannya, betapapun lamanya dia berenang di lautan, kalau asin tanda matinya tuh, kau jadi ikan asin. Kalau masih hidup, asin tidak akan masuk ke dia. Itulah iman. Perumpamaan iman seorang mukmin, selagi hidup iman di dalam dadanya, di dalam dirinya, maka asin dan garam lautan itu tidak akan menyusup ke dalam tubuhnya. Begitulah seorang mukmin hadir dalam kehidupan dunia. Kalau lagi je iman kok, pengaruh dunia kok terbendung juga. Nam peralu nang kediam dia itu. Nah, kita lihat orang yang saya sedihkan, sebagian kita terkadang dengar acara, dengar berbagai macam informasi, ditelan saja mentah-mentah. Dahulu pernah ada di dalam keyakinan orang lain kan macam-macam ada. Lahir diberikan kelompok-kelompok ini tanda babi, ini ular, macam-macam. Kemudian mulailah dia meramal. Ada orang Islam sekali ya, bertanya dahulu ketika saya dengar betul ini apa yang ditanya. Ini seorang Muslim pakai assalamualaikum dia. Tolong saya sakit-sakit saja. Nah, kemudian bagaimana ditanyanya? Kamar di mana? Bagian depannya? Ya. Pintunya ke belakang. Tentu yo pintu kamar kok kamu tu payah. Dua pintu gadang cik, pintu kamar kamu tentu yo bagian ke belakang tu ke samping.
Oh itu enggak tepat bu, karena kamar ini membawa sial. Nah, tu datang bertanya, iyo tu biar. Kalau kamar tu madok ke pintu WC, kau lakang rubahlah, busuk dia. Tapi kalau leman aman senyap tu. Tapi ia terasa badan ni. Kenapa? Karena mendengar itu goyang keimanan kita. Kita menjadi terbawa sugesti seperti itu, seolah-olah badan lemah berbagai macam. Sama dengan orang datang, seorang istri datang ke tukang ramal yang kecil, laki kau tak akan membawa selamat dan mengemburi dari pagi sampai petang. Tentu dia tak selamat dan siang ke sana le panik le mencari bini serupa itu bercangkak sudah itu. Besok tiba pengadilan agama. Jadi bertindaklah dengan ilmu kita, berjalanlah dengan tuntunan. Jangan ilmu yang tak jelas, malah itu yang menjadi panduan kita dalam bersikap. Padahal Islam menunjukkan seluruh jalan kehidupan yang akan kita tempuh dengan tuntunan yang jelas. Itu makanya bapak dan ibu-ibu, apa kata sahabat Nabi Abu Dzar? Mata Muhammadun, Muhammad meninggal, wa tarakana, dan beliau tinggalkan kita, walaupun sampai hatta khafaqat janahai tayri, sampai kepak dua sayap burung di langit fis sama, dzakkarana bihi ilma, beliau ingatkan kepada kita sebagai ilmu. Kenapa sahabat sampai ke situ mengatakan sampai urusan sayap burung di atas langit diperingatkan oleh Rasul sebagai ilmu? Itu pertanda peringatan kepada kita dari sahabat, jangan sampai mencari tuntunan di luar Islam. Perkara apapun ada di dalam Islam. Jadi kalau kita tidak memiliki itu, cari tahu. Itu tugas kita. Bukan mengambil petunjuk sana sini yang akhirnya kita tersalah dalam mengambil sikap. Makanya kalau kau mencari minantu, baca rohnya, preso gamonyo, indak jumlah namonyo, indak jumlah namo sia, tu baratu, oh nama paknya sia, nama anak awak sia, nama paknya sia, tu peradu-peraduan. Oh iko babayon niko kalau taruh kon. Nah, indak baik itu caranya. Islam tidak pernah mengajarkan begitu. Makanya untuk Islam kalau dalam mencari jodoh apa? Wanita ada faktor untuk menikahinya. Tunkahul mar'ah. Oh kami nampak dusi baru ya, ndak ada tu. Ada. Ankiu, nikahkanlah wanita-wanitamu dengan orang yang sekufu. Nah, ulama lah menjelaskan makna kafa'ah fin nikah. Panjang ceritanya. Apakah masuk din agama jaleh sepakat ulama sadonya ampe mazhab ketika berbicara tentang kufu dalam nikah, dah ada surang alaja yang mencoret bahwa din ukuran pertama agamanya. Berarti bukan laki-laki senangkan memilih, nampadusi juga memilih. Untung padusi, laki-laki boleh surangnya memilih, tapi nampadusi berdua disuruh memilih. Berdua kasihnya dia dengan walinya. Kalau laki-laki kan tunkahul mar'ah, berarti dia yang lihat sendiri. Kalau yang padusi ditambah dengan walinya. Bayo, sianu tu bapa, nah itu. Jadi tidak benar bahwa sianan datang terima sajalah. Jadi bukan metong namo dan jumlah namo bapaknya. Pandai kapai ke orang pandai kemudian dijumlahkan angkonya. Iko ke rumah gadang tepi labu, iko rumah gadang tebaka, macam-macam lah. Tidak benar cerita itu. Karena apa? Karena masa yang akan datang itu telah ditabiri dengan kegaiban. Dia memang telah ditakdirkan tetapi tidak terjangkau oleh ilmu manusia. Nah, keyakinan kita akan catatan itu harus hadir di dalam diri, baru qada dan qadar itu kita imani.
So, malaikat yang menjalankan tugasnya kama berpedoman kepada Lauh Mahfuz tadi. Disitulah segala perintah Allah kepada malaikat. Karena di situ dituliskan rezeki. Bilo ketibonyo, bantu atibonyo, sagadang datangnya. Harus diyakini itu. Waktunya, kaifiat tibanya, dan ukuran datangnya itu. Apa yang akan terjadi tertulis di sana. Nah, karena itulah makanya orang yang beriman dengan qada dan qadar, apa kata dia? Maktub, lah tatuli. Di mana? Dalam suratan Nawa. Itu benar itu. Suratan di mana? Di Lauh Mahfuz. Maqadir. Itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, al-imanu bimasyiatillahi wa qudratihi nafidah. Iman dengan kehendak Allah dan kudrahnya yang mesti berlaku. Bapak dan ibu-ibu ingatkan ada zikir yang kita baca setelah selesai salat. Ada dua redaksi dari zikir itu. Yang pertama, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Itu dalam kitab sahih dari Al-Mughirah bin Su'bah. Benar. Tapi ada di dalam riwayat lain pakai kalimat begini. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la radda lima qadaita. Tidak ada yang bisa menolak rad. Tidak ada kekuatan, kemampuan siapapun untuk menolak apa yang telah menjadi qadamu. Jadi kalau sudah menjadi qada Allah yang mubram, nanti qada itu terbagi dua, tapi kita belum bicara itu untuk sekarang. Ada qada mubram namanya, qada yang tuntas, tunda donan talu. Kun fayakun. Tapi nanti ada qada muallaq namanya. Ada qada Allah yang tergantung. Nah, disitulah tampiknya doa. Doa tidak merubah qada yang muallaq, tetapi Allah merubah qada yang muallaq dengan doa manusia. Yang merubahnya siapa? Allah. Jadi yang kecil doa awak merubah. Itu tidak sebab mubashir namanya. Sebab yang langsung merubah qada adalah Allah. Tapi qada yang mana? Qada yang muallaq. Nanti kita bicara macam-macam qada. Kita alun sampai ke situ lagi. Melompat awak kaji awak tertinggalan dan ikut. Nah, jelas bahwa seseorang baru bisa mengimani qada dan qadar kalau dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala memiliki masyiah, iradah, kehendak dan keinginan. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang terjadi di dalam kehidupan alam manusia ini. Jadi di alam ini hanya yang dikehendaki oleh Allah lah yang terjadi. Bahkan kehendak manusia tidak akan bisa terwujud kalau tidak bersesuaian dengan kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Apa saja yang kamu kehendaki tidak akan wujud, tidak akan ada, kecuali kalau kehendak kamu itu bersesuaian dengan
kehendak Allah. Itu namanya taufik namanya. Disesuaikan dengan Allah kehendak awak je kehendak. Cuma sekali lagi persoalannya, anin dikehendaki oleh Allah tu ndak lu ada ilmu awak doh. Ada dalam ilmunya. Itu makanya tadi kunci pertama, dialah alim, maha mengetahui. Cuma kita berusaha berbuat dalam jalan atau garis yang telah dibentangkannya dengan harapan supaya kehendak awak tu kok dapat sesuai hendaknya dengan kehendak Allah. Itu harapan kita. Jadi kita tidak bisa memaksa. Kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah tu baru tahu kita setelah dia mewujud, setelah dia ada di dalam kenyataan, baru tahu aku. Oh, ternyata hari Selasa kok Allah berkehendak ambo hadir di Al-Hakim. Bah kok tahu? Kok ala siko awak? Tapi sebelum dia wujud, sebelum dia ada dalam kenyataan, apakah manusia tahu? Tidak. Tapi yakinlah segala sesuatu pasti terjadi dengan kehendaknya. Jadi apapun yang terjadi, kenyataan yang telah kita hadapi, ya, bagaimana sikap orang yang iman dengan qada dan qadar, meyakini bahawa Allah punya masyiah, punya kehendak. Nang kawak kecian, kalau terjadi sesuatu nang kadang tak ketuju dek selera awak, onde kau ndak serupa itu, gitu. Terjadi ndak senang dia, kau ndak kasinan dan tuha. Nah, sering begitu. Itulah yang diperingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi kalau kita bicara tentang mukmin yang kuat, kan hadisnya sering itu yang disebut al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Hadis itu kan ada sambungnya itu. Kekuatan dari mana dahulu yang mesti dilihat? Nah, yang pertama, kuat itu bukan badannya besar. Kuat itu adalah kekuatan dia untuk bertahan, berjalan dalam jalan yang baik, dan terus intensif, terus menerus memberikan manfaat kepada diri dan orang banyak, dan kokoh dalam berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dimaksud dengan al-mu'minul qawi itu. Betul, mukmin qawi itu kuat secara fisik, ya. Tapi sebelum bicara kuat secara fisik, apa yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah? Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang dhaif. Apa makna kuat di situ? Mana kuat di situ adalah kuat batin itu dahulu. Apa kekuatan batin? Dia tidak mudah melenceng dari jalan yang baik. Dia tetap orang yang terus harap dan kuat untuk menjangkau kebaikan, kemaslahatan untuk dirinya dan untuk orang lain. Dan yang terakhir apa? Kuat berpegang kepada. Nah, itu lebih dahulu, baru cerita kekuatan lahir fisik. Kenapa begitu kita memahami? Karena hadis itu begini bunyinya secara lengkapnya dalam riwayat Sahih Muslim itu. Kan itu hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Nah, coba di sambungan hadis itu, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah, dan dalam segala sesuatu ada kebaikannya. Apa maksudnya itu? Berarti orang mukmin yang kuat itu
senantiasa mencari yang baik. Karena itu kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka, haraplah kamu, bersemangatlah kamu untuk menjangkau apa saja yang mendatangkan manfaat, bukan yang memudaratkan. Itu mukmin yang kuat. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah, wala ta'jiz, jangan menjadi lemah. Nah, itu makna dari kuat yang dimaksud hadis itu, yang lebih utama, yang lebih mendasar. Jadi bukan hanya kekuatan fisik. Orang kan sering kadang-kadang membatasinya pada kekuatan fisik, kadang-kadang ke sana. Tidak. Jadi kekuatan mental. Nah, kemudian tanda kuatnya apa? Wa in asabaka syai'un, jika kamu ditimpa oleh suatu bencana, asabaka syai', fala taqul law anni fa'altu kada wa kada. Jangan katakan, ditimpa oleh bencana, jangan katakan seandainya aku berbuat begini tentu tidak begitu. Jangan, kata Nabi. Itu tidak kuat itu. Apa yang tidak kuat itu? Imannya lemah itu. Terus bagaimana kita berkata kalau ditimpa oleh bencana? Walakin qul, akan tetapi katakan. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang hilang banyak dari kita ini. Nah, walakin qul, akan tetapi katakanlah, in asabaka syai', kalau kamu ditimpa sesuatu bencana, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Itu nang kecil. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadar Allah nan balaku anan katuju danyo itu danyo kerajuan. Itu bahasa awaknya itu arti. Ini adalah qadar Allah. Apa yang dia kehendaki, dia laksanakan. Dia kan Rabb, dia kan Khalik, dia kan Allah. Kita siapa? Kita makhluk, kita hamba. Jadi ketika sesuatu menimpa, tidak pakai jikalau dah. Kalau lah pakai jikalau, apa kata Nabi? Fa inna law, itu penutup hadis itu. Fa inna law, sesungguhnya kata jikalau tadi itu, taftah amal syaitan, membukakan amal syaitan. Itu bagi syaitan peluang untuk mengarajui waktu. Jadi tutup pintu dek syaitan. Tutup pintu, jangan sampai bisa dimasuki oleh syaitan. Dengan kalimat apa? Kita fahami qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Qadar Allah, yang dikehendaki Allah, ya di kerajaan. Kan fa'alun lima yurid. Begitu. Allah melakukan apa saja yang dia inginkan. Nah, jadi seorang mukmin yang beriman dengan qadar dan qadar akan kuat berhadapan dengan berbagai dinamika kehidupan. Itu al-mu'minul qawi. Karena dia tahu bahwa yang terjadi ini seluruhnya maktub, telah tertulis. Seluruh terjadi dengan ilmu Allah. Sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah, dengan izinnya, baikkah maupun buruk. Jadi yang buruk itu terjadi dengan kehendak Allah. Iya. Kalau Allah tidak menghendakinya, tidak akan terjadi. Tapi hati-hati, jangan jadi alasan pula untuk membenarkan perbuatan jahat. Bah kok maliang, lah kehendak Allah mau maliang buya. Tidak begitu. Bah kok berselingkuh, kalau kehendak Allah buya. Tidak bisa begitu.
Tidak benar itu cara begitu. Kenapa? Karena ketika manusia akan berbuat, manusia tidak pernah punya jalan untuk mencari tahu Masya Allah itu. Nah, tidak ada manusia jalan untuk mengetahui nan dikandai Allah. Ilmu manusia tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu baru melekat ada ketika dia wujud. Nah, sedangkan kita sebelum bertindak disuruh berfikir, merenung dengan ilmu siapa? Dengan ilmu kita. Tu gunanya tuntunan dia lagi. Kau jalan nan elok. Hadainahun najdain, kan begitu? Nah, jadi bertindaklah berdasarkan apa? Berdasarkan petunjuk. Jadi kalau ada orang mengatakan dia berbuat kejahatan karena kehendak Allah, itu dakwah namanya. 2 kali bohongnya. Itu berdusta berlipat-lipat itu. Kenapa? Kalau ditanya terus, kamu mencuri karena kehendak Allah? Kalau begitu dia jawab. Kita tanya, kapan kamu tahu bahwa kehendak Allah kamu mencuri? Ketika kamu melangkah untuk pergi mencuri, kamu sudah tahu bahwa Allah berkehendak kamu mencuri? Tidak, itu pilihanmu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu bertindak berdasarkan ilmumu. Karena ilmu Allah tidak bisa kamu jangkau. Karena itulah Allah memberikan petunjuk. Jadi karena itulah perbuatan itu menjadi salah. Adil Allah. Kenapa? Kalau seandainya dibukakan oleh Allah apa kehendaknya kepada insan, tidak adil ketika Allah membalasi orang yang jahat dengan kejahatan, dengan balasan kejahatan, dan tidak adil Allah membalasi orang berbuat baik dengan pahala. Kalau ilmu apa yang dikehendaki oleh Allah itu terbuka kepada manusia. Kenapa? Mereka akan nurut itu saja. Tetapi karena ditutuplah kehendaknya dari manusia, sehingga manusia tidak tahu apa yang menjadi masyiah kehendak Allah Subhanahu wa taala sebelum dia berbuat, akhirnya manusia diberikan tuntunan, pilih ini. Jadi kita diberikan pahala dan dosa karena ikhtiar kita berdasarkan ilmu kita. Bukan karena berdasarkan kehendak Allah tadi. Tetapi kita yakin bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi ketika apa? Ketika sesuatu telah terjadi. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hal seperti itu kepada kita? Agar kita tidak putus asa. Nah, agar kita tidak putus asa. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hadid. Perhatikan ayat 22 dan ayat 23. Nah, kita tahu kenapa Allah tutupi kehendaknya sebelum terwujud di dalam kehidupan di alam semesta ini. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di muka bumi ini, begitu juga yang menimpa dirimu sekalian, melainkan telah tertulis di dalam kitab, di Lauh Mahfuz. Itulah kehendak Allah yang akan terjadi. Itu masyiah dituliskan sebelum kami menciptakannya. Itu dasar iman dengan Lauh Mahfuz dan iman bahwa Allah berkehendak mewujudkan itu di dalam
kenyataan. Nah kemudian inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Terus lanjutkan. Untuk apa itu? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah. Supaya kamu tidak larut di dalam duka cita atas apa yang luput darimu, supaya punya harapan. Jadi qada dan qadar itu tidak membuat orang putih asuh. So yang tersingkap itu baru qada, kandak nan kini. Kandak Allah untuk besok siapa tahu. Jadi tidak usah ketika kita tidak mendapat seperti kehilangan segala-galanya. Makanya heran juga ada orang Muslim dan stres ketika tidak mendapat. Itu qada hari ini, qada hari esok siapa tahu. Qada minggu depan siapa tahu. Qada tahun depan selagi kehidupan diberikan siapa yang tahu. Nah, karena itu Allah berkehendak setiap saat, setiap waktu. Jadi kehendak Allah itu tidak bisa dibatasi. Jangan dikatakan kemarin Allah berkehendak, sekarang tidak. Allah muridu, berkehendak, berkeinginan sampai kapanpun, dan itu sifat yang melekat padanya. Nah, segala sesuatu yang dikehendaki pasti terjadi. Masya'a fa'al. Dia pasti lakukan. Tidak ada yang bisa menghambat itu. Nah, jadi karena itu, ketika kita beriman dengan qada dan qadar, berarti kita harus iman bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik pun, buruk pun, khairihi wa syarrihi, itu terjadi bimasyiatillah. Bahkan tukang sihir pun memberikan dampak pengaruh sihirnya itu kepada orang yang disihirnya, tetap dengan kehendak dan izin Allah. Tapi harus hati-hati. Walaupun segala sesuatu dikehendaki oleh Allah terjadi, bukan berarti seluruh yang dikehendaki dan diizinkan terjadi itu diridainya. Nah, jadi bedakan antara izin, kehendak dengan ridha. Bedakan antara kehendak, izin dengan ridha. Sesuatu terjadi memang dengan izinnya, dengan kehendaknya. Kalau dia tidak berkehendak dan tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Masya Allah kan, wa malam yasa' lam yakun. Begitu rumusan yang disimpulkan oleh ulama dari dalil-dalil. Masya Allah kan, apa yang dikehendaki Allah terjadi. Wa malam yasa' lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Tapi apakah yang terjadi dan itu pasti atas izin dan kehendak Allah? Apakah semua diredainya? Tidak. Nah, orang berbuat sihir, berhasil dia menyihir orang, apakah itu atas izin Allah? Iya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka tidak memudaratkan siapapun melainkan dengan izin Allah. Tapi apakah Allah redha dengan sihir dan tukang sihir? Tidak. Ketika orang berbuat kemaksiatan, apakah pada hakikatnya itu adalah atas izin Allah? Iya. Tapi apakah Allah redha dengan orang berbuat maksiat? Jadi ingat, yang dicari sekarang bukan perkara izin saja, redha. Seorang yang beriman, apa yang akan tumbuh di dalam diri mereka? Keridhaan kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kan itu yang diajarkan kepada kita, kalimat yang sering diulang-ulang oleh anak teman kanak-kanak.
yang lah lupakan dek nan tua-tua. Raditu billahi, nah tarik, wa bil islami, wa bil Muhammadin. Yang dicari adalah keridhaan Allah, dengan redha apa yang ditetapkan oleh Allah berupa aturannya, tuntunannya. Ini makna raditu billahi rabba, itu menjadikan Allah sebagai Rabb. Artinya apa? Sebagai makhluk kita akan redha dengan aturan yang dibuat oleh Khalik kita. Raditu billahi rabba. Kita jadi redha Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, berarti kita redha untuk diberikan nasihat petunjuk dan menerima apa yang nasihati dipetunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rela kita, redha kita Islam sebagai din. Apa makna din? Agama artinya. Kata din itu seakar dengan dain. Dain artinya utang. Din, dana yadinu, maknanya menimbang dan melihat kekurangan, mencela dan kurang. Jadi dana, kama tadinu tudan. Jadi makna din apa? Sesuatu yang menjadi tanggungjawab kita, yang akan dipertanggungjawabkan kelak, dan kita akan dicela kalau kita lalai dalam menjalankannya. Itu din. Jadi kalau kita rela Islam sebagai din, maknanya apa? Kita rela menempatkan diri kita dalam timbangan Islam, dan kita siap mempertanggungjawabkan apakah kita jalankan atau tidak, dan kita akan dicela kalau kita mengingkari petunjuk yang ada di dalamnya. Itu din. Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, jadi ketika kita berbicara masyiah, kehendak Allah, belum tentu suruh dikehendakinya itu diridainya. Nah, seorang mukmin meyakini segala sesuatu dikehendaki Allah baru terjadi. Seorang mukmin juga meyakini bahwa seluruh yang terjadi tidak semuanya diridai oleh Allah. Orang mukmin akan memilih mana? Memilih yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalau semuanya, ini terakhir, waktu kita sudah. Kalau memang semuanya terjadi dengan masyiah kehendak Allah, terus mengapa Allah katakan yang buruk itu adalah dari diri kita? Kita tidak katakan itu dari Allah, padahal kita yakin bahwa itu terjadi. Di mana kita temukan ayat itu? Perhatikan surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Apa saja yang kamu peroleh berupa kebaikan dari Allah, dan apa saja yang menimpamu berupa kesalahan dan bencana, itu dari dirimu. Balong kok modeliko. Tapi tadi Allah seluruhnya yang berkehendak. Bagaimana memahami ayat ini? Nah, ini namanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bermuhasabah melihat sabab mubashir, sabab langsung dalam ikatan sebab dan akibat. Segala kejahatan yang diperbuat oleh manusia, tidak mungkin manusia menghadirkan dalam dirinya kehendak Allah ketika akan berbuat. Cobalah. Ada orang kamaliang, kemudian hadirkan Allah. Hamba kamaliang ya Allah, tidak mungkin.
Ketika orang berbuat kejahatan, apa yang dihadirkan di dalam dirinya? Syahwatnya dan nafsunya. Tetapi ketika orang berbuat kebaikan, yang dominan di dalam dirinya apakah syahwatnya? Tidak. Sebab ketaatan dan kebaikan itu ketika belum wujud, dampak baiknya cenderung tidak ketuju dek syahwat manusia. Cobalah. Puasa tu kalau ditanya ke selera bah, tidak adanya dah. Lo ke ditahan-tahan. Parut lapar, makanan lama lah. Berzakat itu kalau ke syahwat ditanya, mangguanya, menggeleng, acanya, awak nan panik, tunggang langgang siang malam, lah panik dik menjago, metongnya payah lo. Nah, tiba-tiba datang sesianu kenal tidak mendapat anda sini yo bana yo. Itu syahwat. Kan berkata begitu. Jadi dari motif saja ketika orang berbuat kejahatan, maka syahwat dan dirinya lah yang dominan menjadi pendorong. Ketika dia berbuat kebaikan, syahwat dan dirinya menolak. Pasti kalau orang yang beriman, pasti yang mendorong dia berbuat kebaikan itu, tahu kan rahasianya ayat itu? Kenapa kebaikan itu dari Allah dan kejahatan dari diri kita? Karena kebaikan itu cenderung bertolak belakang dengan keinginan syahwat, dengan kehendak hati, dengan kehendak diri, kehendak nafsu. Tetapi kejahatan cenderung bersesuaian dengan keinginan syahwat dan nafsu insan. Jadi Allah ingatkan, apa saja menimpamu berupa kejahatan, kamu tempuh dengan pilihan syahwatmu, dirimu. Wajar kamu katakan itu dari dirimu, jangan katakan Allah. Tapi kalau kamu mendapatkan kebaikan atau melakukan hal yang baik, Allah yang memberikan taufik kepadamu. Kalau tidak, kalah awak tarikh. Barakalahnya orang ketika berkorban. Bayangkan membeli rokok setiap petang pagi murah dan yang ngeluan piti, berkorban sekali setahun rumi benar. Ini kalau syahwat. Jadi hasanah minallah, sayyi'ah min nafsik. Seolah-olah Allah mengingatkan, itulah diri kamu. Tiba dengan baik, anggap. Tiba dengan buruk, bergage. Nah, karena itu, ketika kamu mendapatkan imbalan yang setimpal, kejahatanmu akan mendapatkan akibat yang setimpal. Jangan salahkan Allah, salahkan dirimu. Karena dirimu yang menuai itu, yang menanamnya. Kamu menanam, kamu yang menuainya. Sedangkan kebaikan, sebenarnya syahwat dan nafsumu tidak reda, tidak ketuju je itu. Tapi Allah lah yang mendorong keimanan yang ada dalam dirimu, yang menghadirkan perintah Allah, sehingga kebaikan itu sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi ayat ini tidak bertolak belakang dengan masyiah, dengan kehendak Allah. Semuanya terjadi dengan kehendak Allah. Tapi ingat, tidak semua yang terjadi dengan kehendak Allah itu diridainya. Carilah dalam hidup ini apa yang dikehendaki oleh Allah dan diridainya. Lah tu. Berarti tinggal ciek lagi. Itu rukun yang keempat. Rukun yang keempat ini adalah iman dengan Allah sebagai khaliqi kulli syai'in, pencipta segala sesuatu. Nah, ini tentu tidak rumit kita untuk meletakkannya dalam keyakinan. Apapun perbuatan kita, semua kita, apapun itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dengan keterbatasan kita dalam mengetahui
apa yang akan diciptakannya, apa yang akan terjadi. Karena seluruhnya tersimpan dalam ilmu ghaib. Nah, itulah 4 rukun yang menjadi rukun dari qada, iman kepada qada dan qadar. Kita cukupkanlah dulu sampai di sini. Mudah-mudahan pada pekan yang akan datang kita akan berbicara tentang apakah perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah dan di mana peran akal manusia dalam qada dan qadar. Nah, nanti kita bicarakan itu, kemudian baru kita bicara tentang macam-macam qada. Nah, perkala mazhab orang tentang qada dan qadar, qadariyah, jabariyah itu kita lewatkan sepintas saja. Tapi yang jelas bagaimana kita memahami tentang bagaimana manusia hidup, apakah perbuatannya itu juga diciptakan, apakah dia lakukan berdasarkan ikhtiar atau bagaimana. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.